selamat siang. Kenalin, gue Bagas. Di sini gue mau membahas terkait permasalahan yang terjadi antara MS Glue dan PS Glue. Di sini merupakan permasalahan merek ya yang terjadi antara kedua belah pihak. Di sini gue juga nggak mengadu domba, tetapi gue cuma mau menganalisis apakah merek skincare mereka memiliki kesamaan atau berbeda. Di sini gue mau menjelasin dulu tentang merek itu apa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek merupakan bentuk logo, gambar, suara, hologram, bentuk 2 dimensi, 3 dimensi atau gabungan 2 lebih unsur untuk merek mereka yang digunakan. Nah, untuk mendapatkan logo tersebut secara legal atau memiliki perlindungan hukum, yaitu didaftarkan melalui hak kekayaan intelektual, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Nah, pada asasnya merek yaitu first to use dan first to file. First to use adalah di mana suatu merek tersebut pertama kali diedarkan atau diperjualbelikan atau dipromosikan. Nah, first to file adalah di mana merek tersebut dimohonkan untuk mendapatkan sertifikat merek untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum agar merek tersebut tidak dapat ditiru oleh pihak lain. Nah, perseteruan ini gue analisis mengenai hukumnya, yaitu apakah kedua merek ini memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak. Ada banyak ahli yang bisa membuktikan itu daripada saya, tetapi gue mencoba analisis apakah benaran sama atau enggak sih kedua merek tersebut. Merek skincare tersebut sama-sama didaftarkan di kelas 3 dan sama-sama berbentuk kosmetik, kecantikan, skincare atau apalah sebagainya. Nah, dari bentuk logo mereka, gue ambil salah satu contoh yang sudah terdaftar, yaitu PS Glue Men. Itu terdaftar di tanggal 11 September 2021, sedangkan MS Glue for Men itu terdaftar di 5 Februari tahun 2020. Nah, apakah kedua merek tersebut memiliki persamaan? Persamaan pada pokoknya sudah dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwasanya untuk mempunyai persamaan pada pokoknya itu ada 7 kategori, yaitu persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, bunyi, suara, dan persamaan penampilan. Nah, di sini apakah kedua merek itu sama penampilan, bunyi, bentuk, elemen, dan sebagainya? Kita lihat milik MS Glue for Men ya. Dia menggunakan background putih, menggunakan kata, dan ada bentuk garis atas dan bawah. Nah, itu sebagai ciri khas dari MS Glue for Men. Sedangkan PS Glue Men itu menggunakan background hitam, tulisan kombinasi PS dan Glow Men. Apakah MS dan PS itu berbeda? Secara pengucapan berbeda, tetapi Glow Men itu memiliki persamaan yang sama secara bunyi, suara, elemen, dan bentuknya. Ya, font berbentuk seperti itulah. Tapi pasti banyak ahli yang lebih kompeten daripada saya, sehingga
ketika ini dikasuskan, dinaikkan di penyidikan, bahwasanya penyidikan dihentikan dan kita tunggulah kelanjutannya seperti apa. Tapi yang gue tahu memiliki banyak unsur yang sama, pasti otomatis merek tersebut bisa ditolak. Nah, di sini dari dua kasus tersebut lah kita ambil contoh kayak Mr. King atau Mr. Kong. Mr. King ini sudah terdaftar nih, tetapi ada yang kolega atau kita sebut perusahaan lain dengan nama Mr. Kong dengan unsur-unsur yang sama. Nah, itu biasanya otomatis akan ditolak di Dirjen Kekayaan Intelektual. Dan ketika ada yang mengedarkan perdagangan itu, pemilik merek yang merasa bahwa mereknya telah ditiru bisa melaporkan, karena merek ini merupakan delik aduan yang seharusnya pemilik merek ini harus lebih melihat produk-produk mereka dijual di pasaran untuk meminimalisir kerugian yang terjadi oleh merek tersebut. Nah, apakah ini menjadi suatu permasalahan di merek Indonesia? Ya, ini menjadi suatu masalah karena merek-merek terkenal pun juga pasti banyak yang ditiru dan diperjualbelikan sehingga merugikan pihak-pihak. Jadi ketika kasus ini terangkat, gue tertarik membahas ini dan ya kita bisa berdiskusi lebih lanjut apakah memang benar ini memiliki persamaan yang sama pada pokoknya atau tidak. Itu yang harus dipertanyakan dan harus dibuktikan. Ketika memang ini memiliki persamaan pada pokoknya, ya ini akan menjadi suatu ranah pidana atau pidana khusus di bidang merek. Pada dasarnya ketika merek tersebut telah terbukti di pengadilan memiliki hal yang sama, maka merek tersebut harus dicabut peredarannya dan sebagainya, dan mengganti sebuah ganti kerugian yang telah dihasilkan oleh produk-produk tersebut. Nah, kita ya bisa memilah lah seperti apa untuk menciptakan suatu merek yang baru, nama merek yang baru atau ciri khas tersendiri oleh pembuat merek kita atau pendesain merek-merek kita ini memiliki daya pembeda dari yang lain. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa gue jelasin terkait perbedaan merek itu seperti apa. Pada dasarnya adalah kita mengacu pada asas, yaitu first to use dan first to file. Nah, di situ kita bisa tahu siapa sih yang pertama kali mengedarkan produk dengan nama itu, terus pertama kali untuk mendaftarkan merek tersebut. Ya, dari asas itulah sehingga kita tahu dan ketika suatu saat kita mau mendaftarkan merek, setidaknya kita melihat pangkalan data kekayaan intelektual, apakah nama merek yang kita gunakan sudah dipergunakan oleh orang lain atau belum. Nah, di situ yang harus kita lihat. Dan untuk permasalahan MS Glow dan PS Glow, ya kita lihat di persidangan atau di pengadilan. Walaupun kasusnya ini diberhentikan, ya kita pantau terus lah apakah ini akan menjadi suatu pelajaran buat kita untuk memilih nama merek supaya tidak berbentrokan dengan nama merek perusahaan lain. Oke, thank you yang sudah mendengarkan. Thank you for like, thank you for comment, dan kalau informasi ini bermanfaat silahkan share. Dan gue juga menerima kritikan-kritikan, kekurangan, ya kita mari berdiskusi bersama. Thank you for watching dan selamat siang.